Jadi hati-hati ya. Kalau kita dengar ajaran ibadah tubuh, itu ajaran sesat. Pahami itu. Saya kasih tahu, udah mulai banyak saya lihat di FPP tentang tubuh. Ya. Apa itu tubuh? Kalau kita lihat Yesus, firman itu adalah Allah. Firman menjadi daging. Daging ini tubuh. Karena dia roh awalnya. Menjadi manusia. Oke. Nah kalau kita lihat Roma 8 ayat 3. Keinginan daging. Atau tidak berdaya daging. Tidak berdaya daging. Infirmity of the flesh. Jadi ketidakberdayaan manusia. Tubuh itu bicara diri kita sendiri. Bahasanya di situ. Jadi kalau dibilang Galatia 5 ayat 17, yang semua suka spekulasi mesti buah-buah roh padahal 10 perintah Allah. Roma 5 ayat 17 mengatakan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging inilah tubuh. Artinya keinginan diri kita sendiri yang tidak takluk kepada 10 hukum. Anda boleh lihat Roma 8 ayat 7. Keinginan daging tidak takluk kepada 10 hukum Allah. 10 hukum Allah, jangan mencuri akun orang. Kalian gak takluk sih. 10 hukum Allah, jangan berbohong. Kalian gak takluk sih. Dan tanda binatang. Perilaku ayat 13. Yang sedang berjalan kegenapan. Supaya kalian tahu, ajaran tubuh ini ajaran sesat. Yang diajarkan Tuhan adalah kehidupan ibadah dalam roh. Kehidupan sehari-hari. Kalau Anda lihat dalam 2 Korintus pasal 6, hati-hati ya ajaran tubuh. Makanya mereka mengajarkan tubuh itu masuk dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 Anda baca deh. Keadaan manusia itu banyak orang mengasihi diri sendiri. Itu tubuh ajarannya. Anda boleh cross check nanti setelah saya omongin. Ini penyesatan. Jadi orang dialihkan dari roh kehidupan sehari-hari itu beribadah moral kepada fisik, kepada keinginan diri. Makanya suka ada ajaran senangkan dirimu sendiri, selamatkan, kasihlah dirimu sendiri. Ini itu hanya merusak moral kalian atau ibadah roh kalian. Itu tujuan karena marketplace melanggar hukum moral itu. Itu tujuan. Makanya khotbahnya dengan ajaran narasi selebgram juga ikut-ikutan dia. Kasihlah dirimu sendiri. Kalian nggak tahu itu sistem global itu yang punya kekuatan besar dan segala elemen masyarakat bekerja untuk mencuci otak kalian. Hati-hati. Bandingkan dengan ajaran-ajaran kitab suci kita pelajari kan berbeda kan. Karena kita cara perspektif Allah kita lihat, bukan perspektif manusia kita. Nah, sekarang kita bicara penghakiman, kita bicara taat kepada firman Allah, bukan taat kepada ukuran manusia atau kebenaran manusia kita kan. Itu bicara iman, bicara penghakiman, bukan kebenaran manusia. Nah, tubuh ini kebenaran manusia yang dibawa. Sedangkan moral atau roh, ibadah roh ini kebenaran Allah. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 16. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup. Ya, kehidupan kan. Aku akan tinggal bersama mereka, mereka tinggal bersama aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Coba lihat di Ibrani 8 ayat 9 dan 10. Ibrani 10 ayat 15 dan 16. Dengan Roh Kudus. Hukum Allah ditanam di hati dan akal budi. Aku akan bersama dengan mereka, mereka jadi umatku. Aku jadi Allah mereka. Oke, roh kan. Hati-hati ya. Kalau bicara tubuh, artinya dibicara keinginan diri kita sendiri yang tidak takluk kepada 10 hukum Allah. Itu yang mau dikiring kepada habit karakter setiap orang di lewat media sosial ataupun khotbah-khotbah di atas mimbar. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamulah surat kami tulis dalam hati kami yang dikenal dibaca semua orang sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Kudus yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu dalam hati manusia. Ini bicara apa lolo batu? 10 kemala lagi. Ketika kita bilang surat Kristus yang terbuka dibaca orang, apa yang mau dilihat? Kalau orang Kristen kan surat Kristus. Orang Kristen gak boleh bohong. Orang Kristen gak boleh mencuri. Orang Kristen gak boleh ikut-ikutan baca kafir. Yang boleh dibaca semua orang nih. Gak boleh. Itu 10 hukum. Lihat, bukan ditulis di lo batu, di hati. Lo batu kan Musa tuh 10 kepala. Gitu. Kalian surat Kristus terbuka setiap orang beragama Kristen.
Dibaca sama orang ateis, orang Islam, orang Buddha, udah gitu. Nah, kalau kalian berbohong, kalau juga gotong royong bajak akun orang, aja tadi ganti, jangan ganti, cewek diganti, perempuan diganti, dengan omongan-omongan orang Kristen ini. Terus apa kata orang Sinto? Tahu kan agama Sinto? Gak ada bedanya dengan kita. Apa kalian tidak menghina nama Tuhan Yesus di antara bangsa-bangsa? Yes, Roma 2 menunjukkan bukti. Jika kamu mengajarkan jangan mencuri, kenapa kamu mencuri aku dalam kesepakatan agama politik gotong royong? Di sinilah kalian punya pertanggung jawaban dan iman. Setiap pribadi. Lepas pribadi. Saya berpikir, atau kita berani ada kalian dan saya tiba-tiba mati hari ini. Yakin Anda masuk? Kalau saya yakin. Karena saya dengan segala kemampuan saya berusaha untuk taat bersyukur dan iman pada Yesus dan melakukan pekerjaan. Jadi selebihnya saya tahu itu kasih karunia. Tadi kan tidak keinginan sengaja berbuat dosa. Nah, ketika kita melakukan setiap perbuatan kebiasaan, karena udah biasa nih bohong tentang jatah, bohong tentang warisan tanah rumah saya, ya, yang di Duren 3 Jakarta Selatan, komplek pertambangan nomor 1 Jalan Saguling 3 ya. Atau bohong tentang akun-akun saya yang sekarang saya bicara di kreator pemilik ini, yang dibaca-baca sama komputer ya, dan terbicara ya. Kalian mau pitang saya bolak-balik, saya maling kayak maling, saya dibilang korupsi, ya, dan seterusnya. Kalian mati, saya mati. Kalian masuk neraka. Selagi ada waktu, itulah tugas saya yang nggak dapat apa-apa nih, nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Menyatakan itu tiap hari kepada kalian, mengingatkan sebelum kalian mati di dalam dosa karakter binatang itu. Paham? Kalau saya mati, saya masuk surga. Itu mata ya dayu. Ukuran tadi jelas. Bukan asal-asal, kita udah belajar dari awal ya. Tolak ukur pakai. Kalau Anda boleh cek setiap penghakiman Allah di dalam Alkitab, apa yang dihakimi? Coba lihat ayat-ayat. Entah itu baik, entah itu jahat. Itu bicara 10 hukum Allah atau melanggar hukum Allah. Setiap hari kita bohong. Jadi biasa nih kan. Apa yang namanya? Karakter. Kita nggak pernah bohong nih, nggak pernah mencuri. Tiba-tiba setelah kali kita bohong, kita kan akan goncang ini hati nurani kita. Nah ini dalam situasi dan kondisi, umpamanya kita karena butuh biaya, jadi bohong, umpamanya ya, contoh aja nih saudara. Namanya infirmity of the flesh, ketidakberdayaan daging. Nah, kita nurani, karena kita nggak kebiasaan, jadi bukan karakter kita. Nah, tapi karena kita manusia terbatas, dan kita datang kepada Tuhan, diampuni kan, Roma 8 ayat 3. Tapi kalian nggak beda. Ini namanya karakter. Tiap hari bohong tentang jatah, tiap hari mencuri akun, dan semua terlibat di dalam. Bukan 1-2 orang yang mencuri aja, tapi semuanya gotong royong. Umpamanya saya punya kebetulan, wah kasih tahu. Semua pihak merasa kebakaran. Artinya gereja pun membentuk karakter binatang. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, bukan hanya netizen. Inilah menunjukkan one world government. Semua penduduk bumi akan menyembah binatang terluka, tapi Wahyu 13. Nah sekarang Anda punya gambar binatang berarti. Karena kalian kebiasaan. Saya tidak mengatakan saya suci. Saya mungkin 1 kali bohong, 1 kali mencuri, 1 kali memfitnah. Itu kan gak kebiasaan seperti kalau semua mencuri akun. Ini kebiasaan gak? Apa ini dikatakan ini suatu kasus biasa? Itu masuk penghakiman. Siapa menerima tanda binatang dan menyembah patung di lapak api dan belerang. Wahyu 14 ayat 19. Akan diadili entah itu baik entah jahat dari hati yang tersembunyi. Coba cek kita. Semuanya begitu pengadilan. Baik dan jahat dari hati tersembunyi. Berarti karakter. Jadi di sini kita lihat karakter. Karena kita dosa ditebus oleh iman pada Yesus. Nah, tentang karakter kita sehari-hari, kita dibaca semua orang. Kita memperlukan nama Yesus atau tidak? Di sini kita tahu kenapa kita nggak masuk surga. Karena kita menghina namanya dengan berbohong, mencuri, gotong royong dalam sistem jual dan beli. Are you ready? Bertobatlah, sebab
penghakiman terhadap